Halo sobat! Dalam video ini kami akan mengulas sebuah kejadian dan tragedi yang terjadi pada tanggal 10 November 1945. Kita semua tahu, bahkan dunia tahu, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Tetapi perjuangan rakyat Indonesia tidak berhenti di situ saja, melainkan terus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tapi sebelum kita lanjutkan, bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe agar channel ini bisa berkembang. Subscribe dari Anda sangat bermanfaat bagi kami. Like, komen dan share, supaya admin lebih bersemangat dalam membuat video tentang fakta-fakta menarik yang lainnya. 1. Sejarah 10 November 1945 Hari Pahlawan. Peristiwa bersejarah 10 November 1945 awalnya terjadi karena kedatangan pasukan sekutu AFNEI atau Allied Forces Netherlands East Indies pada tanggal 25 Oktober 1945. Pasukan ini datang ke Surabaya, tepatnya di Tanjung Perak, dan dipimpin oleh Brigadir Jenderal Aubertin Walter Southern Malabi, yang kemudian mendirikan pos pertahanan. Tujuan awal kedatangan sekutu adalah mengamankan tawanan perang, melucuti senjata tentara Jepang, dan memulangkan tentara Jepang, kemudian menciptakan ketertiban setelah proklamasi kemerdekaan. Untuk mencapai tujuan ini, pasukan sekutu menyebarkan selebaran yang meminta orang-orang di daerah tersebut untuk menyerahkan senjata mereka kepada mereka. Masyarakat Surabaya menjadi marah setelah perintah pasukan sekutu, dan mereka menolak untuk menyerahkan senjata mereka kepada mereka. Pada akhirnya, ini memicu gerakan masyarakat Surabaya untuk melakukan penyerangan untuk mengusir pasukan sekutu. Pada awalnya, Inggris hanya mengerahkan Brigade Infanteri India ke-49 yang dipimpin oleh Brigadir Malabi dengan kekuatan antara 4.000 dan 6.000 pasukan untuk menjalankan misinya di Surabaya. Pemimpin Indonesia yang ada di Jakarta harus memberikan izin kepada pasukan sekutu yang tiba di Surabaya untuk mendarat. Hal ini menyebabkan perundingan dimulai di Surabaya antara pimpinan sekutu dan pimpinan Indonesia saat itu. Pihak Indonesia akhirnya setuju untuk memberikan izin bagi sekutu Inggris untuk memasuki kota Surabaya dan menempati beberapa tempat yang sesuai dengan tugas mereka. Inggris juga menekankan bahwa mereka yang tidak melibatkan NICA atau militer Belanda dalam kedatangan mereka. Selain itu, pihak Inggris meminta agar masyarakat umum, termasuk polisi, TKR, dan organisasi perjuangan, tidak membawa atau menggunakan senjata api agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif. Oleh karena itu, kedua belah pihak mencapai kesepakatan untuk membangun alat komunikasi yang dikenal sebagai kontak biro. Setelah kedua belah pihak setuju untuk menguasai beberapa objek, Inggris juga menduduki kantor pos besar, gedung BPM, pusat mobil, pusat kereta api, dan gedung internasional. Mereka juga menangkap beberapa pemuda Surabaya. Selain itu, pada tanggal 26 Oktober di malam hari, salah satu peleton dari bagian keamanan lapangan yang dipimpin oleh Kapten Shaw menyerbu penjara Kalisosok dalam upaya membebaskan Kapten Huyer serta membebaskan para tawanan Belanda yang berada di Kompleks Wonokitri. Pada tanggal 27 Oktober, selebaran yang ditandatangani oleh Mayor Jenderal Hawthorne disebarluaskan dari Jakarta ke Surabaya melalui pesawat Dakota. Selebaran ini juga tersebar di seluruh Indonesia, termasuk Jawa Tengah dan Jawa Barat. Selebaran tersebut berisi ultimatum bagi pasukan Indonesia untuk menyerah kepada pihak sekutu dalam waktu 48 jam atau menghadapi konsekuensi ditembak. Di Surabaya, kejadian tersebut menimbulkan permusuhan yang lebih besar, yang menyebabkan seruan di radio untuk mengusir Inggris dari daerah tersebut. Dengan berbagai tindakan yang diambil oleh Inggris, pihak Indonesia semakin yakin bahwa peperangan akan terjadi. Oleh karena itu, pada pukul 2 di siang hari pada tanggal 27 Oktober, pasukan pemuda Perisai dan pasukan Gurkha dari pihak sekutu terlibat dalam pertempuran pertama.
Selanjutnya, Malabi mengikuti instruksi yang tercantum pada selebaran untuk mengendalikan kendaraan berat yang dimiliki pasukan Indonesia pada 28 Oktober 1945. Pihak Inggris juga mengevakuasi wanita dan anak-anak dari kamp Gubeng ke Barak Darmo. Berbagai pertempuran terjadi setelah itu. Serangan serentak ke pihak Inggris di Surabaya oleh TKR, polisi, dan organisasi perlawanan. Karena penyerangan tersebut, Indonesia berusaha untuk mendapatkan kembali hak atas tempat penting yang dimiliki Inggris. Pertempuran terus berlanjut hingga ada kesepakatan gencatan senjata pada tanggal 29 Oktober 1945. Tetapi gencatan senjata tersebut tidak berlangsung lama dan peperangan pun kembali terjadi. Pada tanggal 10 November 1945 setelah Brigadir Jenderal Malabi, pemimpin tentara Inggris, mati terbunuh, pihak sekutu Inggris mengeluarkan ultimatum 10 November yang berisi 1. Pihak Indonesia diminta untuk menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara Afnei dan administrasi Nica. Apabila Indonesia tidak menaati ultimatum tersebut, ada ancaman gempuran ke kota Surabaya dari darat, laut, dan udara. 2. Semua pimpinan bangsa Indonesia dan para pemuda di Surabaya harus datang selambat-lambatnya tanggal 10 November 1945 pukul 6 pagi pada tempat yang telah ditentukan. 3. Akan tetapi ultimatum tersebut tidak ditaati oleh rakyat Surabaya sehingga mengakibatkan terjadinya Perang 10 November 1945. Perang ini berlangsung selama kurang lebih 3 minggu yang membuat banyak kerugian dari kedua belah pihak. Perang 10 November ini bahkan disebut neraka karena membuat setidaknya 20.000 orang rakyat Surabaya meninggal dunia, 150.000 orang meninggalkan Surabaya, 1.600 tentara Inggris tewas, menghilang dan luka-luka, peralatan perang hancur dan rusak. Walaupun Surabaya pada akhirnya tetap dimiliki Inggris, pertempuran Surabaya mengubah cara Inggris dan Belanda melihat Indonesia. Karena peristiwa ini, Inggris menjadi lebih yakin bahwa mereka adalah pihak yang netral dan tidak perlu mendukung Belanda. Selain itu, meskipun awalnya Belanda tidak memperhatikan semangat Indonesia, mereka akhirnya menyadari dan melihat perjuangan para pejuang Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. 1 tahun setelah kejadian itu, Presiden Soekarno, yang saat itu menjabat sebagai Presiden Negara Indonesia, memutuskan bahwa orang Indonesia harus memperingati Hari Pahlawan setiap tanggal 10 November. Sejak saat itu, orang Indonesia terus mengingat jasa para pejuang pada tanggal 10 November. 2. Nama-nama tokoh dalam Perang 10 November. Berikut adalah nama-nama tokoh yang sangat berpengaruh dalam Perang 10 November, di antaranya 1. Sutomo atau lebih dikenal dengan Bung Tomo. Bung Tomo ialah pahlawan yang terkenal sebagai pemimpi yang berhasil mengembalikan semangat rakyat untuk melawan pasukan Belanda yang tergabung dalam Nica. 2. Maijen Sungkono. Maijen Sungkono bergabung dalam Badan Keamanan Rakyat, BKR, dan menjadi pemimpin untuk pelucutan senjata dari tentara Jepang yang tersisa di Indonesia pada September 1945. 3. Gubernur Suryo. Nama asli dari Gubernur Suryo adalah Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo. Satu peran Gubernur Suryo yakni melakukan komunikasi intens untuk meminta pertolongan pada pemimpin negeri seperti Bung Karno dan Bung Hatta ketika Inggris mengeluarkan ultimatum 10 November 1945. 4. Maijen Haji R. Muhammad Mangwendi Projo. Maijen Haji R. Muhammad Mangwendi Projo merupakan pimpinan Tentara Keamanan Rakyat, TKR, yang termasuk tokoh pertempuran Surabaya yang berperan sebagai wakil Indonesia dalam kontak biro dengan pasukan Inggris di Surabaya. 5. Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah sosok pelopor persatuan umat dan tokoh modernisasi pesantren. Perannya dalam pertempuran Surabaya 10 November berawal dari fatwa, resolusi jihad,
yang dicetuskan oleh KH Hashim Asy'ari pada 22 Oktober 1945. Fatwa itu berisi kewajiban berjihad untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang kemudian melahirkan peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. 6. Abdul Wahab Saleh. Abdul Wahab Saleh adalah seorang fotografer antara yang berhasil mengabadikan momen bersejarah perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato. Itulah beberapa fakta tentang sejarah 10 November 1945 di Surabaya, yang mungkin beberapa dari Anda belum mengetahuinya. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton video ini. Semoga informasi dari Share YT ini bisa bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.